Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Edi Susanto, mahasiswa PPG dalam jabatan jurusan Teknik Mesin Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku? Baik, alhamdulillah. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan masuk ke materi yang terakhir, ya, yaitu topik bahasan gambar teknik. Sebelum lanjut ke materi, Bapak akan absen anak-anak dulu. Abimanyu, Adira, Ahmad Hairul Alfian, Allegro, Alpa, Ajis, Davi, Ardian, Destra, Dimas, Ega, Enggar, Excel, Jin, Fajri, Gema, Haidar, Hanif, Imam, Jokif, Levi, M. Faiz, M. Iksan, Mantep, izin, Muhammad Hairul, Muhammad Rizki, izin, Muhammad Arga, Muhammad Rasya, Mutia, Rasya Ega, Rifki, Rizki Darmawan, izin apa? Roni, Sandi, Jin, Valentino, Wahyu, Jaki, tolong kawan-kawannya yang sering tidak masuk diingatkan satu, terus yang sakit-sakit ini tolong dicek sakitnya apa, ya. Kalau emang parah nanti kita bisa jenguk bersama, ya. Pada pagi hari ini kita akan mulai ke pokok bahasan yang baru, yaitu gambar teknik. Gambar teknik di teknik mesin ini sangatlah penting, ya, karena suatu insinyur atau orang teknik wajiblah, ya, syarat utamanya yaitu tahu yang namanya gambar teknik. Maka dari itu pelajaran ini sangatlah penting untuk dasar-dasar kalian di awal semester, ya. Maka dari itu ada yang tahu apa itu gambar teknik, ya. Nah, saya akan memunculkan beberapa pertanyaan-pertanyaan supaya kalian bertanya-tanya, apa sih gambar itu?
Ya, apa sih kegunaannya, jenis-jenisnya, seperti apa gambar teknik itu. Sebelum masuk ke materi, coba ya kalian catat. Bapak punya 3 pertanyaan, ya, yang nantinya atau di akhir sesi kita belajar pada pagi hari ini, ya, akan bisa kalian jawab apa yang jadi pertanyaan di awal pembelajaran ini, ya. Yang pertama, silahkan. Apakah Anda pernah melihat gambar teknik sederhana? Ya, apa itu gambar teknik sederhana? Nanti kita akan lanjut bahas. Kemudian yang kedua, bagaimana proses menggunakan alat gambar teknik? Padahal alat gambar teknik ini kalian sudah gunakan dari kalian sebelum kalian sekolah. Ya, PAUD, TK, SD, SMP kalian sudah menggunakan sebagian dari alat gambar teknik. Ya. Kemudian yang ketiga, aplikasi produk apa yang menggunakan desain gambar teknik? Ya, aplikasi produk apa? Jadi gambar teknik itu ya tidak hanya kalian menggambar menggunakan tangan, tapi menggunakan sebuah aplikasi. Ya. Sudah bingung? Ya, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang nantinya kalian akan jawab ketika selesai di sesi materi ini. Kemudian kalian buka WA, Bapak share materi atau modul yang harus kalian pahami untuk materi ini, yaitu modul gambar teknik, ya. Ini modulnya sudah saya share, ya. Nah, sudah kebuka? Sudah? Nah, ini ya modul gambar teknik. Kalian pahami di situ materinya, Bapak jelaskan pokok-pokoknya. Tadi sudah apa yang Anda pernah lihat, desain gambar teknik sederhana, kemudian bagaimana proses menggunakan alat gambar teknik, kemudian aplikasi produk apa yang menggunakan desain gambar teknik. Ya. Bapak minta nanti di akhir sesi ini atau materi ini ada salah satu perwakilan dari kalian semua untuk bisa menjawab dari 3 pertanyaan ini, ya. Silahkan nanti entah siapa yang mau menjawab, yang bisa atau yang sudah paham, syukur semuanya bisa menjawab, itu yang Bapak minta, ya. Kemudian nih kalian lihat ya di materi di HP kalian ataupun ada di sini, gambar teknik mempunyai tujuan tertentu. Perintah atau informasi dari pembuat gambar ya atau perencana untuk disampaikan kepada pelaksana atau pekerja di bengkel atau di lapangan dalam bentuk gambar kerja yang dilengkapi dengan keterangan-keterangan berupa kode, simbol-simbol yang mempunyai arti, satu maksud atau satu tujuan agar gambar tersebut baik dan mudah dipahami oleh setiap pembaca gambar, ya. Gambar teknik ini dibuat sebaik mungkin, sejelas mungkin supaya operator ya atau tim pelaksana di lapangan, entah itu di mesin, entah itu di manapun, dia paham, oh saya akan mengerjakan pekerjaan dengan gambar ini, ya. Contoh di teknik mesin ini
yaitu salah satunya membuat sebuah meja dan kursi, ya. Nah, seperti meja kursi yang kalian gunakan ini. Nah, itu kita yang menggambar, ya. Nah, kita harus paham mana yang terlihat tampak depan supaya nantinya itu seorang pekerjanya atau tim pelaksana di lapangannya dia tahu, oh ini yang kita buat dan ini ukurannya, oh ini simbolnya seperti ini berarti simbol apa. Ya, nanti kita akan pelajari. Di situ nanti ada jenis-jenis garis juga. Jadi garis ini digunakan untuk apa? Ya, untuk seperti apa nanti semuanya sudah ada di situ. Tapi gambaran umumnya sebuah gambar teknik itu adalah media, ya, perantara untuk pelaksana untuk mengerjakan sesuatu, ya, atau benda atau proyek, ya, yang akan dikerjakan. Seorang pelaksana atau operator tidak bisa mengerjakan pekerjaan itu ketika tidak mempunyai gambar. Adapun mempunyai gambar tapi tidak jelas juga tidak bisa dikerjakan. Makanya di situ sudah ada gambar kerja dilengkapi keterangan-keterangan. Contoh kalau membubut itu ada keterangan ketelitiannya berapa, ya, toleransinya berapa, dikerjakannya kehalusannya berapa, diameternya berapa, dikerjakan radius atau ada ulir, ada alur, ya. Itu ada pengeboran lubang dan lain-lain. Di situ harus jelas keterangannya, simbolnya semuanya harus jelas. Makanya di dasar teknik ini, gambar teknik ini kalian harus pelajari dasar-dasar dari materi gambar teknik. Untuk di kelas 1 ini kalian cukup belajar apa itu gambar teknik, penggunaan alat-alat atau perlengkapan dari gambar teknik kalian harus paham. Kemudian kalian bisa menggambar dasar, ya. Contoh lingkaran, ya, persegi 4, segitiga, ya, garis dan terutama yaitu kepala gambar, ya. Kemudian jenis-jenisnya, maksudnya jenis-jenisnya itu dari perlengkapan itu. Pensil itu banyak jenisnya, ukurannya juga banyak, kemudian kertas gambar pun juga banyak ukurannya, ya. Kemudian ada lagi nih, kita masuk yang tadi kita sudah spill. Yang pertama yaitu peralatan gambar, ya, alat-alat gambar yang diperlukan untuk pembuatan gambar teknik antara lain, ya. Apa yang pertama? Kertas seorang daftar atau arsitek, ya. Itu yang pertama harus menyiapkan kertasnya, perlengkapan yang pertama, ya, yaitu kertas gambar, ya. Kertas gambar. Kertas gambar itu dibagi banyak sekali. Kalian bisa melihat ada ukuran A0, A3, A4 dan lain-lain, ya. Kemudian yang kedua yaitu pensil. Ya, tadi di awal sudah Bapak spill yang dari kalian kecil sudah diajari menggunakan alat teknik atau alat gambar. Salah satunya apa? Pensil. Kalian sudah bisa jalan, ketika sudah bisa mulai jalan kecil, kalian sudah diajari cara memegang pensil, ya. Terus kalian diajari untuk belajar menggambar atau coret-coret, ya. Itu kalian dari kecil sudah dikasih tahu apa itu namanya, salah satunya perlengkapan dari alat gambar. Kemudian ada mistar, ya. Mistar itu banyak jenisnya, ya. Kemudian ada
penggaris segitiga, jangka, rapidograph, sablon, mal ulir, ya, mal banyak jenis-jenisnya. Contoh mal ulir, ada mal bentuk-bentuk, ya, ada mal alur. Di situ sudah lengkap. Busur derajat, meja gambar dan mesin gambar, ya. Meja gambar nanti ada, sudah lengkap di materi kalian, nanti sembari kalian baca, ya. Kemudian ini, ya, kertas gambar tadi itu. Ukuran dan lambang kertas gambar ditunjukkan pada tabel ini, ya. Kertas gambar tadi sudah saya kasih tahu sedikit. Kertas gambar itu banyak macamnya, ya. Kalian pasti sudah tahu ukurannya, apa lambangnya, tapi tidak tahu ukurannya, ya. A4 itu ukurannya berapa? Kalian cuma tahu beli di fotokopi. Saya mau beli kertas A4, ya. Padahal kalian tidak tahu A4 itu ukurannya berapa. Makanya kalian harus paham itu, ya. Kalian paham itu. Di sini kita akan jelaskan, yaitu lambang dari jenis-jenis kertas. Yang pertama A0. A0 itu ukurannya, ya, panjang kali lebar, ya, A kali B, 841 kali 1189. Nah, itu minimum 20, ya. Tepi tanpa jepit itu 20, ya. Tepi pakai jepit yang ini itu 25. Kemudian A1 595 dikali 841. Terus A2 420 kali 594, ya. A3 297 kali 420. A4, ya. A4 210 kali 297. Di sini 210, ya. Di sini 297. Ini salah satu contohnya, ya. Nah, A itu lebar kertas, B itu panjang kertas, C itu jarak dari tepi kanan atas kanan bawah, ya. Kanan atas, kanan bawah, pokoknya di ujung. Kemudian nih, susunan gambar pada kertas. Ketika kalian menggunakan kertas A4 atau A0, ya, itu penyusunannya ketika menggambar itu ada aturannya. Kalian simak. Susunan gambar pada kertas yang harus dipatuhi pada gambar teknik meliputi, ya. Kepala gambar. Kepala gambar itu yang kita sering sebut apa namanya? Etiket. Kemudian batasan dan bingkai. Garis tepi. Yang tadi itu tanda tengah kertas gambar, ya, atau titik sumbu. Kemudian tanda orientasi, skala referensi, metrik, sistem referensi kisi, dan tanda pemotongan. Posisi letak kertas gambar disusun gambar pada kertas, ya. Kemudian kepala gambar terletak dalam kertas gambar dan memuat nama gambar. Jadi kepala gambar atau etiket itu menjelaskan di dalam gambar itu yang buat siapa, menggunakan nomor gambar, nomor perusahaan, tanda tangan petugas, siapa yang bertanggung jawab, ya. Itu ada semuanya pada kepala gambar. Jangan cuma kita sekedar menggambar tidak punya kepala. Kalian menggambar, itu gambarnya itu udah valid apa belum?
Kalian kan tidak tahu kalau tidak ada kepala gambarnya. Kalau kepala gambar, ya, kepala gambar kita buat di situ ada apa namanya? Yang membuat siapa, disetujui siapa, ya, diperiksa oleh siapa. Itu sudah ada semua. Dari PT mana, dikerjakan menggunakan mesin apa, itu sudah ada semua di dalam gambar, ya. Kemudian isi vertikal atau jenis Y seperti ditunjukkan pada gambar 1, ya. Nih. Posisi kertas gambar ya. Kalian lihat. Petunjukan A0 sampai A3, ya. Posisi horizontal. Ya. Horizontal. Ya. Oh ini. Nah, seperti ini. Nah, ini kepala gambar. Tanggal, siapa yang gambar, semuanya ada di kepala gambar ini. Dikerjakan, siapa yang mengerjakan, semuanya ada di sini semua. Ya. Kemudian sudut kanan bawah. Ya. Jadi dia ada di sebelah ujung bawah. Kemudian kertas gambar jenis XY. Nih. Ya. Ini horizontal, ini vertikal. Dari materi yang sudah saya jelaskan, ada pertanyaan atau ngantuk? Ya. Biar nggak ngantuk, coba fokus ke Bapak sebentar, ya. Sebentar, menghilangkan rasa ngantuk. Tangan semua di atas, ya. Semua di atas, depan kita semua. Coba ikuti Bapak ya. 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 Yuk. Sudah? Gini. Satu ibu jari, satu kelingking. Ya? Sudah? Ini nutup yang satu. Sudah? 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ayo. Siapa yang bisa? Ayo. Ya? Ulangi lagi yuk. Ini melatih otak kanan, otak kiri biar sinkron, ya. Kalian tidak ngantuk. Ya. Yuk, ke depan, lihat depan. Tangan di atas. Ya. Kanan, kiri. 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 Sudah? Hah? Ayo ulangi lagi, sekali lagi. Sekali lagi. Ya, sekali lagi. Ya, kanan, kiri. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Ini melatih otak kanan, otak kiri biar sinkron, jalan semua. Dan melatih fokus kalian. Ketika kalian otak kanan bekerja dengan otak kiri, kalian fokus, ya. Nah, tanpa diaba-aba kanan kiri, tangan ini sudah bisa jalan sendiri, ya. Oke, masih ngantuk? Masih ngantuk? Kita lanjut ke materi lagi. Ya. Ini. Kita masuk ke skala gambar, ya. Kita menggambar itu, ya, harus melihat skalanya. Kita mau gambar kita tuangkan sebuah produk, kita tuangkan ke dalam sebuah kertas, kita harus
paham dulu. Mau dibuat seberapa kecilnya di gambar atau seberapa besarnya di dalam gambar. Ya. Contohnya, apa mungkin kertas A4 tadi itu bisa menggambar ukuran 1 meter persegi? Bisa atau tidak? Berarti bisa kita skalakan menjadi lebih kecil. Jadi skalanya atau gambar utamanya dia lebih kecil daripada benda yang ada. Ya. Ya. Tuh. Skala gambar adalah perbandingan ukuran linier pada gambar terhadap ukuran linier dari suatu unsur yang sama atau dari bidang pengecilan dan pembesaran gambar yang dilakukan. Ada 3 jenis skala, yaitu skala pembesaran, skala pengecilan, dan skala ukuran penuh. Ya. Tuh. Skala gambar ditulis di dalam kepala gambar bila hanya dipakai 1 buah skala. Contoh, di dalam kepala gambar tadi kita akan membuat gambar papan tulis ini ukurannya 1 meter 100 cm kali 100 cm. Apakah bisa kita tuangkan di gambar kertas A4 ukuran 100 cm kali 100 cm? Tidak, ukurannya kita kecilkan. Kita bandingkan berapa perbandingannya? 1:2 kah? 2:1 kah? Nanti kita akan bahas, ya. Nah, di situ kalau skalanya cuma 1, kita bisa tuliskan di dalam etiket atau kepala gambar. Oh, ini gambarnya 2:1 atau 1:2. Makanya skala gambar ditulis dalam kepala gambar bila hanya dipakai 1 skala saja, ya. Jika dalam gambar dipakai banyak skala, maka salah satunya dituliskan pada kepala gambar. Sedangkan skala yang lain dituliskan di sebelah komponen yang digambar atau di sebelah huruf referensi dari gambar detailnya. Ya. Jadi 1 ditulis di kepala gambar, yang lain bisa dituliskan di sebelah gambar itu. Ya. Contoh bagiannya yang sebelah sini ini ukurannya dia lebih kecil dibandingkan dengan gambar yang kita gambar. Makanya kita dituliskan di sampingnya tadi itu lebih kecil atau lebih besar. Ya. Kayak tadi itu, makanya kenapa kok harus kita membuat gambar itu harus jelas. Supaya yang ada di tim di lapangan itu dia paham, oh ternyata di satu gambar ini, ya, ini ukurannya beda-beda. Ada yang harus diperbesar, ada harus yang diperkecil. Ya, itu. Paham ya? Kemudian penentuan skala gambar yang dianjurkan pada gambar teknik diringkas di tabel bawah ini. Tuh. Ya. Sekarang dilihat. Kalau papan tulis ini ukurannya 1 meter, terus kita gambar di sini jadi 10 cm. Berarti berapa perbandingannya skala? Itu diperbesar atau diperkecil? Ada yang bisa jawab? Kalau gambar aslinya itu 1 meter atau 100 cm. Kita tuangkan di gambar itu menjadi 10 cm. Ya. Itu namanya masuk ke skala pembesaran atau skala pengecilan atau skala penuh. Dia bisa jawab? Angkat tangan, saya tidak mau suara yang tidak ada orangnya.
Skala pengecil, ya. Kalau saya akan menggambar HP Bapak ini, ya. Ini ukurannya 10 kali 20 cm. Saya akan gambar di sini di kertas A4. Saya menggambarnya 10 kali 20 cm. Berarti Bapak menggambar menggunakan skala apa? Skala penuh. Paham ya? Kemudian saya menggambar ya laptop. Ya. Laptop. Laptop ini saya gambar di kertas A0 ya. A0. Ukurannya ini 30 kali 20. Aslinya, realnya ukuran laptop ini. Ya. Karena saya menggambar menggunakan kertasnya A0. Saya buat ukurannya 2 kalinya. Menjadi 60 kali 40 di gambar A0, ya. Berarti kita menggunakan skala apa? Skala pembesaran. Nah, itu. Kemudian itu dituliskan di kepala gambar tadi atau etiket di situ 1/2. 1/2 itu dibesarkan atau dikecilkan? 1 dikecilkan atau dibesarkan? 1/2. Kalau 2/1. Ada yang bisa menjelaskan? 1/2. Di kertas ini ukurannya berapa? Di aslinya ukuran berapa? Kalau saya minta gambar itu dengan menggunakan skala 1/2. Yuk, Ardian. 1/2. Bisa? Coba Mutia. 1 digambar sama dengan 2 di aslinya. Oh iya, berarti contoh ukuran. Misalkan digambar 1 cm, aslinya itu sekitar 2 kali ya. Oh iya, betul. Ya? 2 ya? Itu. Kalau skala penuh itu ya, skala penuh itu sesuai ya. Contohnya HP-nya si Arga ini ukuran 10 kali 20, kita realnya gambarnya juga 10/20. Nih, saya jelaskan ulang. Skala golongan ya, skala pembesaran, skala pengecilan, skala penuh. Ini dimanapun kalian pasti akan menemukan skala. Contoh yang setiap rumah ada. Ada yang bisa jawab di mana? Ayo. Skala ini setiap rumah itu ada. Ya, di mana letak skala ini? Ada yang tahu? Jawab, belakang. Ayo. Ayo, bukan. Kalau itu gambar sama. Ayo. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tidak? Cul? Ada di sertifikat tanah. Benar nggak? Sertifikat tanah besarnya sama dengan absen kalian. Benar nggak? Apakah sertifikat tanah ini bisa menggambarkan luasan 1 hektar kalau tidak diperkecil? Benar atau tidak? Ya.
Pondasi tadi juga benar. Apakah kertas sebesar kertas A0 yang paling besar, ya, itu bisa menggambarkan rumah ukuran 10 kali 10? Tidak, Bi. Berarti diperkecil. Itu. Skala ini digunakan dari zaman dulu, itu sudah menggunakan skala, ya. Contohnya juga sama, menggambar di sini, ya. Contoh kita menggambar tralis, apakah cukup di sini, ya? Nah, itu salah satunya, ya. Paham? Mengerti? Skala digunakan untuk apa? Ya? Tuh. Nah, di sini ada 50 berbanding 1. Berarti 50 berbanding 1 itu gimana maksudnya? 50 berbanding 1. Berarti ukurannya diperbesar dari ukuran, ya. Kemudian kalau 1 berbanding 1000 diperkecil. Contohnya di mana? Nah, di sertifikat tanah. Pasti di sertifikat tanah itu di gambar belakang itu ada gambar peta denah. Itu di situ pasti ada tulisan 1 berbanding berapa puluh ribu. 1 mili di dalam kertas gambar, di realnya itu bisa jadi 1000 mili atau 100 mili atau 10.000 mili. Tergantung mau digambarnya mau menggunakan perbandingan atau skala berapa. Ya. Paham tentang skala? Nah, ya, nanti dengarkan. Di sini ada contoh-contoh atau tugas menggambar. Ya, ini saya ambilkan dari kakak kelas kalian. Kalian lihat gambarannya. Ya, cara menggunakan pensil. Ya. Di sini ada siapa yang menggambar, digambar oleh siapa, di situ sudah ada semua. Ya. Terus kemudian saya tambahkan sedikit. Nah ini. Ke jenis-jenis ini ya. Nah. Ini ya. Kalian lihat nih. Di situ ada alat gambar. Saya ulangi tadi kelewat ya. Alat gambar dan fungsinya. Kalian lihat di materi kalian, buka masing-masing. Di situ ada alat gambar, pensil. Ya. Nih, ukurannya banyak. Untuk keperluan menggambar, jenis, kekerasan, ya, pensil itu ada kodenya yaitu 4H, 5H, 6H, 7H, ya, 8H, 9H sedang, yang keras ya, yang sedang 3H, 2H, H, F, HB, B. Yang ada yang bawa pensil? Ada yang bawa pensil? Enggak ada? Kalian bisa lihat di situ, itu ada ukurannya. Ya. Ada HB biasanya, kan? Nah, di situ yang lunak ada 2B. Ya. Kayaknya yang 2B ini yang kita sering gunakan dari zaman kalian bisa megang pensil, ya. Sampai sekarang pasti kalian menggunakannya 2B karena ini yang paling umum, ya. 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. Ya. Penggunaan dapat diisi dalam titik. Nanti ada di situ. Cara menggunakan pensil. Ya,
itu diatur, jangan cuma asal kalian gambar. Di situ ada ketentuannya. Cara menggerakkan dudukan pensil saat ditarik yaitu 60 derajat. Saat ditarik putar dengan tujuan telunjuk dan ibu jari. Ya. Oke. Kemudian mistar skala. Ini ada di sini. Ya. Yaitu mistar skala ditempatkan pada meja gambar. Kemudian dibaca skala yang perlu. Nih, ya, kalau ada yang belum tahu, tadi sudah saya jelaskan, ya, apa namanya, macam-macam jangka, tadi saya sudah jelaskan jangka. Kalau yang belum pernah tahu jangka, ya, ini gambar jangka, ya, jangka. Untuk menggambar lingkaran atau busur lingkaran, ya, ada 3 macam jangka. Jangka besar, dia diameternya 100 sampai 200 mili. Jangka menengah yaitu 20 sampai 100 mili. Jangka kecil itu 5 mili sampai 30 mili. Untuk membuat lingkaran jari-jari kecil digunakan jangka pegas. Dan bila terlalu besar dengan penyambung. Ya. Tuh. Kemudian ada lagi yaitu segitiga. Tadi kan dari perlengkapan tadi segitiga. Nah, segitiga ada 2 ya. Yaitu segitiga sama kaki dan siku. Nih contohnya ada di sini. Kalian buka boleh, di sini juga boleh, ya. Kemudian ada busur derajat yang dia setengah lingkaran. Terbuat dari logam atau plastik atau aluminium, punya garis pembagi dari 0 sampai 180. Pada saat digunakan, tempatkan sejajar garis, kemudian lihat skalanya. Ya. Taruhlah garisnya ini, kalian taruh, kalian mau gambar berapa. Di situ sudah ada sudutnya. Ya. Kemudian di sini ada meja gambar. Untuk menempatkan kertas gambar, kertas gambarnya harus diselotip atau direkan pada meja gambar. Contoh ya, kalau asli meja gambarnya itu bisa dinaik turunkan ininya. Nih, ya, bisa miring. Contoh kita belajarnya miring gambarnya. Gambarnya gini, bukan gini, bisa gini. Bisa gini, ya. Tuh, kita miringkan. Dan kertasnya ini tidak kita bawa kemana-mana kalau menggambar. Tidak bisa digeser kemana-mana. Dia sudah ditaruh di situ. Ya tadi itu kalian lihat, diselotip atau ditakkan. Ditaruh, blek, nempel. Ditempelkan. Ya. Kita gambar. Ya, kita gambar, kita tarik garis, semuanya sudah lengkap di situ. Nih. Nah, kemudian menempatkan kertas gambarnya. Sudah ada tuh contohnya di situ. Ya, biar tidak kotor kertasnya, kalian geser sana, geser sini, ini tetap. Nah, kemudian tadi lupa penggaris T. Iya, betul. Ya. Ada pertanyaan? Dari ini? Hah? Ada pertanyaan?
Nih. Nah, sekarang ya. Ada lagi mesin gambar pita. Dia bisa diluruskan di apa namanya, biar bergerak. Ya, dia ada engsel-engselnya. Ya. Alat yang dapat menggantikan fungsi alat-alat gambar lainnya seperti busur, penggaris T, segitiga. Dia, ya, perhatikan, ini contoh meja gambar. Dia sudah ada di sini. Jadi mau digunakan mau dipakai untuk garis lurus bisa, buat segitiga bisa, ya, buat mal apa bisa. Dia sudah bisa alatnya. Bukan satu-satu itu bukan, dia sudah serbaguna multifungsi, ya. Makanya dinamakan mesin gambar. Kemudian disesuaikan dengan jenis mesin gambar yang digunakan. Tiap jenis memiliki peralatan sendiri menurut standar JIS, ya. Kemudian ada mal lengkung, ya. Mal lengkung. Kalau kita membuat lengkungan tanpa ukuran, ya, kita bisa menggunakan mal. Contoh, kita mau membuat setengah lingkaran, ya, dengan ukuran berapa derajat, ya, itu bisa kita menggunakan mal itu. Di sini sudah ada ukurannya. Nih, ya. Nih. Digunakan untuk menggambar lengkungan yang tidak dapat digunakan tidak bisa menggunakan jangka, ya. Bisa menggunakan mal itu. Kemudian di sini ada macam-macam ukuran rapidograf untuk menggambar dengan tinta. Kalau sekarang sudah nggak digunakan. Kalau dulu menggambar itu menggunakan tinta, ya. Macam ukuran ditandai dengan kode warna menurut standar ISO. Jadi ada yang pernah melihat kayak pensil, kayak pena, tapi ujungnya lancip dan dia diisi pakai cairan. Nah, itu buat menggambar seperti itu. Ya, kemudian tadi kita sudah bahas jenis-jenis garis dari menggunakan pensil tadi, ya. Ya. Nah, ini jenis garis menurut bentuk dan tebalnya. Dibedakan menjadi 3, yaitu garis nyata, ya, garis gores, terus garis bergores atau garis gores yang panjang. Kalian lihat jenis-jenisnya ada. Yang pertama, apa yang pertama? Garis continue. Penggunaannya garis-garis nyata atau garis yang biasa kalian gunakan, ya. Menggaris red itu namanya garis continue, ya. Terus garis-garis tepi dia nyata, ya. Kemudian ada yang kedua, garis tipis continue, lurus atau lingkaran, lengkung, ya. Penggunaannya kalian lihat. Garis-garis berpotongan. Di gambar itu ada garis-garis berpotongan. Ya, nanti di akhir ada
tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu salah satunya adalah masalah garis, ya. Garis ini sangat-sangat harus kalian pahami. Karena apa? Karena beda garis, beda tebal itu sudah beda artinya, fungsinya itu sudah beda-beda, ya. Kayak contoh garis tebal, ya, tebal kontinu dengan tipis kontinu ini sama-sama garis, tapi beda penggunaannya. Makanya seorang arsitek atau seorang penggambar, ya, tukang gambar itu harus tahu penggunaan dari jenis-jenis gambar itu, ya. Kemudian nih tipis kontinu bebas, garis-garis batas dari potongan sebagian atau bagian yang dipotong bila batas garis bergores tipis, ya. Jadi dia adalah untuk garis potongan. Contoh menggambar itu digambar tidak semuanya, karena tidak cukup gambarnya dan tidak penting itu digambar. Karena apa? Karena yang kita kerjakan sebatas ini. Yang sebelahnya itu bagian yang tidak dikerjakan, dia diberi garis potongan, ya. Contoh kita mengerjakan sebuah as panjang, panjangnya taruhlah 1 meter. Yang kita kerjakan cuma di ujung, karena ulirnya itu sudah rusak, kita ngulir baru. Kan tidak perlu kita gambar sepanjang 1 meter, cukup kita gambar di ujungnya saja yang akan kita kerjakan, ya. Kita gambar detailnya yang di ujung itu, baru kita kasih ke operator untuk bisa mengerjakan ujungnya itu, yaitu kerusakan pada ulirnya. Jadi operator itu paham, oh ujungnya saja yang dikerjakan, bukan semuanya. Makanya ada dibuat garis potong, ya. Kemudian tipis kontinu dengan zigzag, ya, digunakan sama dengan C1, garis-garis batas dari potongan sebagai atau bagian yang dipotong. Kemudian ada garis gores tebal, ya, garis nyata terhalang atau garis tepi terhalang. Maksudnya apa? Ada yang tahu? Kok garis nyata terhalang dengan garis tepi terhalang? Ada yang bisa menjawab? Ayo. Ada yang tahu terhalang? Kalian pernah melihat atau pernah menggambar sebuah kubus, ya, sebuah kubus. Apakah garisnya itu kelihatan semua? Kelihatan tidak? Yang tidak kelihatan diberi jenis garis apa? Putus, Bu? Benar tidak? Nah, kalian pasti menggambar tidak tahu artinya. Kenapa kok diputus-putus? Karena itu ada sebuah simbol, sebuah garis yang terhalang atau tertutup. Apakah kalian menggambar sebuah papan tulis ini kotaan dalam kelihatan dari mata kalian memandang? Kelihatan tidak? Bahkan di belakang ini kan ada garisnya, Mas Yan. Makanya dibuatlah garis putus, Bu. Putus. Kemudian garis gores tipis, garis nyata terhalang atau garis tepi terhalang. Ya, kemudian garis
bergores tipis. Garis sumbu. Tahu garis sumbu? Ada yang pernah melihat garis sumbu? Nah, garis sumbu tahu? Kotak. Kita buat garis sumbunya. Garis tengah. Garis tengah kita buat garis bergores di strip titik, strip titik, strip titik. Ya. Ya. Tuh. Digunakan garis sumbu, garis simetris, garis lintasan. Kemudian selanjutnya garis bergores tipis yang dipertebal dengan ujung-ujungnya dan pada perubahan arah. Garis bidang potong. Ya. Sebuah benda kita buat menjadi garis bidang potong. Ya. Sebuah bidang yang dipotong. Contoh seperti ini. Nah, ya, kita potong, sama-sama digunakan dua-duanya. Tapi kita akan mengerjakan yang di dalamnya. Nah ini, ya, ini lubang sampai ujung, ya. Kita potong, terus kita buka jadi depan. Yang satu tetap arah melintang. Yang sebelah pandangan depan tapi yang di samping. Tapi potongan tengah. Karena kita pengerjaannya yang makanya dia menjelaskan apa sih isi di dalam tengah itu. Kalau kita tidak potong, apakah kita tahu? Nah, pernah kalian melihat sebuah di bengkel atau apa namanya di pameran memamerkan mesin motor, tapi dia dipotong biar kelihatan dalamnya. Pernah? Nah itu. Kita menjelaskan di gambarnya itu ada yang namanya tadi itu garis bidang potong. Ya, menggunakan garis yang ujungnya itu tebal. Ya. Kemudian garis bergores tebal menunjukkan permukaan yang harus mendapat penanganan khusus. Ya, ataukah di situ ada pengerjaan penggerindaan yang halusnya luar biasa, tingkat kehalusannya itu sangat sensitif sekali atau seperti apa? Di situ ditandai dengan menggunakan garis bergores tebal. Ya, kemudian yang terakhir garis bergores ganda tipis. Ya, contoh strip titik-titik strip titik-titik strip itu digunakan. Bagian yang berdampingan batas-batas kedudukan benda yang bergerak. Garis sistem pada baja profil atau bentuk semula sebelum dibentuk. Ya. Terus bagian benda yang berada di depan benda potong. Ya. Tuh. Ada pertanyaan? Adakah pertanyaan? Hah? Bentar, nah, lagi ada satu kali lagi, nih. Tadi lupa, ketinggalan, ya. Saya sisipkan. Di sini kalian menggambar. Sudah tahu alatnya. Sudah tahu kegunaannya. Sudah tahu cara menggambarnya. Tapi pasti kalian belum tahu ukuran dari yang kalian gambar. Salah satunya yaitu angka dan huruf. Ya. Kalau kalian menulis atau menggambar dari kalian pertama masuk sekolah, dari PAUD,
TK, SD, SMP, bahkan sampai SMK, kalau kalian ditanya pasti tidak tahu ukurannya. Ya. Nah, di teknik ini ya, di gambar teknik ini kita mempelajari semuanya. Bahkan tadi kemiringan kalian menggaris aja ada ukurannya yang berstandar, ya. Sekarang yang kalian tulis, ya, yang kalian tulis angka maupun huruf itu ada ukurannya, ya. Ini saya tambahkan di sini kalian lihat perbandingan huruf yang diizinkan. Ya, penulisan huruf dan angka. Kalian lihat, penulisan huruf dan angka digunakan untuk memberi ukuran, catatan-catatan, judul, dan sebagainya. Oleh karena itu, penulisan harus jelas, seragam, mudah dibuat, atau diproduksi. Ya, menurut ISO 398 atau 11974, ya, diberikan contoh penulisan huruf dengan bentuk standar. Huruf yang diberikan ada dua, yaitu huruf tegak dan huruf miring. Ada ukuran huruf yang tipe A dengan tebal 1/14, ya. Kemudian dengan tipe B dengan tebal 1/10 kali H. Ukuran N ini secara rinci terlihat pada tabel 1.5. Ya, tabelnya kalian lihat. Mana tadi? Nah, ya, di sini ada tinggi huruf. Ya, tinggi huruf 14/14. Ya, ini contoh ISO 81 EJAM. ISO ini tingginya adalah H, ya. Terus ada apa namanya? Tinggi huruf, terus tinggi huruf kecil, ya. Di situ 2,5, 3,5, 2,5 lagi, ya. Sini. Ini yang jelas ada H ini tinggi, C, A, B, C, D, ya. Tuh. Jadi ketika kalian menggunakan apa namanya yang huruf besar ukuran ini, ya. Ini ada 2,5, 3,5, 7, 10, 14, 20. Ketika kalian menggunakan tinggi hurufnya 2,5, ya, huruf besarnya dan huruf kecilnya, ya, ini harus kalian menggunakan yang bawah ini. Jarak minimal tebal huruf ada di sini. Kalau kalian menggunakannya yang ukuran 5, berarti 3,5, 1, 7, 3, 0,5. Tuh, sudah ada ketentuannya di sini. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk mereview materi yang barusan saya berikan. Adakah pertanyaan? Ya. Nanti sebentar. Biar sama-sama aktif, ya. Saya buka
3 pertanyaan pertama. Dan bukan saya yang akan menjawab, tapi kalian sendiri yang akan menjawab. Jadi contohnya si Mutia memberi pertanyaan, Arga yang menjawab. Ya, 3 pertanyaan dulu. Nanti saya bantu jika pertanyaannya itu atau jawabannya kurang pas. Ya, mengerti? Silakan saya buka 3 pertanyaan pertama. Siapa yang mau tanya? Mutia? Bentar. Silakan ditulis pertanyaannya. Biar sama-sama kita belajar mikir. Yuk, silakan. Silakan dari catat. Sudah siap? Yuk, Mutia. Nah, fungsi dari etiket atau kepala gambar tadi sudah saya jelaskan. Sudah? Nah, pertanyaan kedua. Nah, yuk tulis apa fungsi gambar teknik. Dah, yang belakang satu lagi sebelah sana. Yuk. Sebutkan peralatan gambar yang digunakan untuk menggambar teknik. Yang belakang harus berperan aktif, jangan diam-diam saja. Sudah? Pertanyaan pertama, siapa yang mau menjawab? Yoga. Etiket berfungsi untuk memberi nama dari gambar yang akan dibuat agar dapat dibaca oleh orang lain yang membutuhkan. Setuju jawabannya? Jadi etiket itu atau kepala gambar itu berfungsi memberi nama dari sebuah gambar. Paham ya semua? Nah, itu. Kemudian pertanyaan yang kedua. Yuk, silakan. Gimana? Pertanyaan kedua, setuju? Jadi, apa tadi soalnya? Fungsi gambar teknik. Belakang paham ya? Kalian harus paham antara fungsi gambar teknik, satu, kedua tadi kepala gambar itu kenapa kok ada kepala? Ya? Ya? Terus ketiga, Abi. Iya. Setuju? Siapa tadi tanya? Cocok? Ada yang nambahkan? Ada yang bisa menambahkan lagi? Atau sudah cukup? Cukup? Oke, sekarang masih ada waktu. Kita buka untuk pertanyaan kedua. Ya, 3 pertanyaan lagi. Yuk, depan ada nggak pertanyaan?
Silakan. Sebelah kanan. Belakang. Atau saya yang gantian tanya? Oke. Jelaskan ya. Jelaskan skala 2:1. Ayo. 2:1. Yuk silakan berdiri. Enggak apa-apa sih. Di situ, yuk. Ayo silakan. Ya. Skala yang diperbesar, misalkan ukuran Andi aslinya itu 30. Lalu di gambarnya dibuat 60. Oh iya. Setuju? Cocok? Ada yang bisa membenarkan? Ayo, ada yang bisa membenarkan? Ayo. Ada yang bisa membenarkan? Cocok atau tidak? Benar, cocok? Yakin? Kita lihat. Nah, yuk. Silakan dijawab. Dua berbanding 1. Iya, diperbesar. Saya butuh penjelasannya. Ya, ayo coba berdiri dijelaskan. Coba dijelaskan. Pakai media biar enggak ini. Pakai media. Berdiri dijelaskan biar yang lain tahu. Ayo. Nah. Yuk kita lihat ya. Biar enggak bingung antara 2:1 dengan 1:2. Nah, misalnya kan bedanya ukuran aslinya 30 cm, Pak. Jadi waktu digambar di papan tulis atau di kertas besar, jadi 2 kali lipatnya jadi 60 cm. Gitu. Ya. Benar? Jadi gambar aslinya itu lebih kecil atau lebih besar? Ayo. Apa? Ayo. Didilkan, difikskan, coba difikskan. Jadi, loh, ayo dijawab. 2:1. Skala pembesaran 2:1. Ya, berarti 2 itu berat. Berarti kita gambar ukuran aslinya 2 kali lipat. Contohnya di asli atau realnya itu ukuran 10 cm, kita gambar menjadi paham?
Kemudian, ya, saya tanya lagi. Apa yang belum? Coba. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan awal. Sudah paham semua kan? Dari skala sudah paham. Jenisnya gambar perlengkapan sudah tahu. Kertas semua sudah tahu, sudah saya jelaskan semua. Sekarang ya, ada 3 pertanyaan yang harus kita semua pahami, tahu jawabannya, ya. Ini adalah salah satu yang harus kita mengerti dari materi ini. Ya. Yang pertama, apakah Anda pernah melihat desain gambar teknik sederhana? Pernah? Dijawab dan tolong diberitahu mana desain gambar yang sederhana. Silahkan berdiri, sebutkan namanya, akan saya beri tambahan nilai. Silahkan berdiri. Nomor 1, saya pernah melihat desain gambar teknik yang sederhana, Pak. Ini contohnya. Silahkan sebutkan nama. Silahkan. Boleh, silahkan. Nah, kalian lihat, kasih tahu ke kawan-kawan. Ya, itu adalah salah satu desain. Coba lihat. Nih, ya, salah satu desain gambar sederhana. Ya. Nih, nanti kalian bisa menggambar yang seperti ini. Ya. Ini yang sangat sederhana. Ini belum membuat produk, belum. Ini baru menggambar dasarnya. Ya. Yuk. Silakan. Namanya siapa tadi? Mutia. Kemudian, ya, masih ada 2 pertanyaan. Bagaimana proses menggunakan alat gambar teknik? Siapa yang bisa menjawab? Belakang, kanan, kiri, siapa yang bisa menjawab? Berdiri, kasih tahu namanya biar yang lain ngerti. Silakan. Ayo, Bi. Ya. Ya. Ya, terus ya. Terus ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Dah, cukup? Cukup. Siapa? Abdi. Ada yang bisa menambahi? Samping? Si Haidar? Ada nambahi nggak? Hanif? Hah? Nambahi yang nomor 2? Oh ya, silakan. Yuk, Kak. Diri, Kak. Diam di belakang nggak mau ngomong. Ya.
Ya. Gimana, Kak? Satu, jangka. Gunanya untuk? Ya, lingkaran ya. Ya. Kedua, penggaris. Ya, menggaris lurus. 3. 2. Si 2 sana tadi 3. Ya, berarti 5. Ya. Ada tambahan lagi? Yuk, silakan. Ya, penghapus. Gambar yang salah. Oke, siap. Terus? Mistar segitiga. Membuat siku sudah belajar. Iya, betul. Terus? Mal. Mempercepat proses pembentukan Oke, benar sekali. Semua sudah paham? Tahu? Tuh. Jadi sekarang yang ketiga, aplikasi produk apa yang menggunakan desain gambar teknik? Aplikasi apa? Ya, jawab si Jokip. Yuk. Kalau nanti jawaban Jokip kurang, silakan ditambahi. Ya. Yuk. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa, Kip? Yo. Oke, ya. Sudah banyak yang dijelaskan, tapi ada satu ketinggalan. Kita ini menggunakan aplikasi produk apa yang menggunakan desain gambar teknik, ya. Apa? Kita membuat sebuah karya, contohnya meja, produk meja dan kursi. Digambar pertama menggunakan manual, ya. Kita sketch yang tadi itu, ada kepala gambar, ada ini, kita gambar mejanya, semua ketebalannya, miringnya, tapaannya, semua sudah kita gambar. Setelah itu kita gambar lagi ke sebuah aplikasi menggunakan AutoCAD atau Inventor. Itu cuma kalau menggunakan Inventor kita tidak menggunakan yang manual karena dia sudah menggunakan aplikasi. Yang manual yaitu menggunakan pensil. Cukup paham? Kemudian di sini ada, nah ini adalah, ya, saya ulang, ini tadi sudah saya tampilkan, tapi sebelum itu kan belum saya jelaskan apa ini. Ini adalah salah satu hasil karya dari kakak tingkat kalian, ya. Dia pengaplikasian dari jenis-jenis garis, ya, jenis-jenis garis. Ini, ya, supaya kalian tahu. Ini, kemudian tadi jenis-jenis garisnya, ya. Yang terakhir, ini contoh dari gambar tadi, ya. Tuh. Ya, nih. Oke. Ada pertanyaan dari materi ini? Cukup?
Sudah semua? Berhubung waktunya sudah habis, ya, saya ingatkan kembali, teknik itu sangat wajib kalian mengerti atau paham yang namanya gambar teh. Kalau kalian masuk ke dunia teknik, kalian harus paham dan siap untuk belajar yang namanya gambar teknik. Ya, wajibnya, dasarnya itu masuk ke dunia teknik, yaitu menggunakan atau paham dari gambar teknik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya cukupkan sekian. Materi yang sudah saya sampaikan tolong dipelajari karena minggu depan ini kita akan melaksanakan ujian akhir sekolah, ya. Ujian akhir. Kalian pelajari semuanya apa yang tadi saya sampaikan supaya kalian mengerti dan paham, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti hati-hati di jalan. Salam buat orang tua di rumah. Semoga senantiasa sehat selalu, bisa mendampingi kalian sampai sukses nanti. Ya. Gunakan perlengkapan berkendara yang benar, yang SNI, supaya tidak terjadi kecelakaan yang fatal. Ya. Karena Indonesia ini membutuhkan anak-anak muda seperti kalian semua. Ya, mungkin itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.